Nostalgia gaya model. Dari susu ke cat tembok. Salah satu momen viral datang saat Kenny diminta menirukan pose saat dulu jadi model susu. Ia tertawa malu-malu, mengaku sudah buncit dan tidak seperti dulu lagi. Komentar soal menggunakan cat tembok pun disambut tawa oleh pasangannya. Meskipun terdengar konyol, ini mengangkat tema nostalgia dan bagaimana seseorang bisa berubah bentuk seiring waktu, tapi tetap dicintai oleh pasangannya. Tanpa menyebutkan merek atau detail sensitif, bagian ini membawa penonton tertawa sekaligus merasa hangat. Disinilah kekuatan storytelling berperan, memperlihatkan bagaimana pasangan bisa tetap saling menghargai di tengah perubahan fisik atau situasi hidup. Tertawa, cinta, dan jujur di depan kamera. Di akhir, mereka menutup sesi dengan sentuhan fisik yang jenaka, tangan licin, pegang bagian tubuh yang salah, dan tertawa bersama. Namun yang lebih penting adalah pengakuan mereka. Mulai sekarang, nggak boleh bohong lagi ya. Dalam konteks percakapan yang awalnya penuh white lies dan pengakuan kecil, penonton dibawa pada kesimpulan bahwa cinta yang kuat bukan hanya soal romantisme atau liburan mewah, tapi tentang kejujuran, tawa, dan kenyamanan menjadi diri sendiri. Ending ini mempertegas bahwa hubungan yang sehat adalah tentang keseimbangan antara kejujuran, kelucuan, dan kedekatan emosional yang dibangun dari hal-hal sederhana. "Ini tas baru ya?" tanya sang pria. "Enggak, udah lama," jawab pasangannya. Tapi ternyata, seperti yang terungkap dalam sesi tantangan, sang pria sudah mengetahui kebenarannya sejak awal, bahwa itu memang tas baru. Tapi dia memilih diam karena tidak ingin memicu konflik. Di dunia nyata, ini sering disebut sebagai white lies, kebohongan kecil untuk menjaga ketenangan. Tapi reporter kami melihat ini lebih jauh. Ini bukan hanya tentang tas, tapi tentang bagaimana pasangan saling menakar toleransi. Ketika sepasang kekasih saling memahami kadar bohong demi kebaikan, maka muncul juga pertanyaan besar. Apakah semua white lies bisa dimaafkan, atau justru menjadi bom waktu dalam relasi? Antara ngopi dan clubbing, ketika versi cerita tidak sama. Salah satu pengakuan yang membuat momen ini viral adalah ketika sang wanita mengaku pernah meminta izin untuk pergi ngopi, padahal sebenarnya pergi ke tempat hiburan malam. Ia berdalih bahwa aktivitas tersebut tetap sehat, tetap dalam batas wajar, dan tidak melibatkan hal negatif. Namun penonton diajak merenung, di mana batas antara izin dan manipulasi kecil. Ini bukan tuduhan serius, tapi dalam hubungan, kadang justru bagian-bagian ringan seperti inilah yang jadi pemicu konflik besar. Dalam laporan kami, kasus-kasus seperti ini jamak terjadi di masyarakat urban, di mana aktivitas sosial sering dikamuflase agar tidak menimbulkan friksi pasangan. Tapi dampaknya bisa jadi keretakan kepercayaan yang sulit diperbaiki. Aku pura-pura sakit demi mendamaikan suasana. Pernahkah Anda merasa terlalu lelah untuk berdebat? Dalam sesi itu, sang pria mengaku pernah pura-pura tidak enak badan agar kekasihnya berhenti ngambek. Tujuannya jelas, meredakan emosi, bukan menyembunyikan fakta. Tapi tindakan itu menyulut diskusi menarik tentang teknik meredakan konflik dalam hubungan. Apakah menyamaratakan diri sebagai korban bisa menjadi strategi damai, atau malah bentuk manipulasi emosional yang halus? Dalam banyak hubungan, berpura-pura bukanlah bentuk penipuan, tapi cara untuk menciptakan ruang damai. Namun, penting diingat, tanpa komunikasi yang jujur, perdamaian semacam itu tidak akan bertahan lama. Ini adalah permainan emosi yang licik, tapi kadang diperlukan. Gunung, keringat, dan tanda cinta pertama. Kisah mereka tidak selalu diwarnai lelucon dan tantangan daring. Salah satu memori paling menyentuh justru terjadi saat mereka mendaki gunung bersama. Dalam pengakuannya, sang wanita mengingat betul bagaimana pasangannya rela menunggu di belakang ketika ia kewalahan mendaki. Disinilah cinta menunjukkan bentuk nyatanya, perhatian, kesabaran, dan kesediaan untuk berjalan pelan demi orang yang dicinta. Ini bukan sekedar cerita romantis, tapi pelajaran penting. Cinta tidak diukur dari seberapa cepat kamu sampai di puncak, tapi siapa yang tetap berada di sampingmu saat kamu kesulitan naik. Swiss atau staycation, konflik gaya liburan yang relatable. Saat ditanya tentang liburan impian, perbedaan gaya langsung mencuat. Satu ingin Swiss, satunya ingin yang fancy tapi tanpa capek. Sang pria mengingatkan soal janji lama untuk naik gunung, tapi sang wanita langsung menolak mentah-mentah.
Bagi penonton, ini terasa seperti percakapan mereka sendiri dengan pasangan. Konflik kecil tentang mau kemana atau mau ngapain jadi sangat relate. Disinilah nilai konten ini muncul, bukan karena dramatisasi, tapi karena kejujuran dan keseharian yang sangat dekat dengan penonton. Mini game siapa yang paling dan tertawaan penonton. Permainan cepat siapa yang paling membuka sisi lain yang lebih ringan tapi tetap informatif. Siapa yang paling pelupa? Siapa yang paling duluan ngajak liburan? Siapa yang paling malas olahraga? Semua dijawab dengan canda tapi juga sindiran kecil yang membuat penonton merasa bagian dari percakapan itu. Reporter kami mencatat bagaimana dinamika ini menghidupkan chemistry pasangan tersebut, bukan hanya karena jawabannya, tapi karena cara mereka merespons satu sama lain. Ada tawa, tapi juga ada pengakuan jujur yang membuat semuanya terasa nyata. Salah satu keberhasilan video ini adalah menjaga keseimbangan antara romansa dan etika tayangan. Meskipun terdapat candaan berani seperti aku suka diapa-apain atau aku jago jilat-jilat, semua tetap dikemas dalam konteks lelucon pasangan dewasa, tanpa melampaui batas sensor YouTube. Ini menunjukkan bahwa kreativitas bisa tetap liar selama disampaikan dengan pengemasan yang cerdas dan penuh kendali. Penonton bisa tertawa, tersipu, bahkan iri, tapi tanpa merasa video ini berlebihan atau vulgar. Akhir yang lucu, mesra, dan mengajak penonton bertindak. Video ini ditutup dengan momen lucu, sang pria memegang bagian tubuh pasangannya secara tidak sengaja disambut dengan tawa lepas. Tapi lebih dari itu, penutupan ini menyatukan semua elemen, candaan, kemesraan, promosi, traveloka, dan rasa puas penonton. Mereka tidak menggurui, tidak menjual berlebihan, tapi tetap efektif menyampaikan pesan. Kamu juga bisa seru-seruan kayak kami. Disinilah kekuatan soft marketing bekerja, bukan hanya jualan, tapi cerita. Dan cerita mereka dalam segala kelucuan dan kejujuran berhasil merebut hati